Pertama-tama kita buka dokumen kosong. Setelah buka dokumen kosong, kita atur dulu font yang digunakan untuk membuat makalah. Nah, biasanya font yang digunakan itu Times New Roman dan ukurannya 12. Kita atur rata kanan kiri serta spasinya yaitu 1,5. Nah, selanjutnya itu pertama-tama kita membuat cover dulu terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil judul jenis karya ilmiah. Oh iya guys, biasanya membuat cover itu hurufnya kapital semua ya. Kita buat ulang yaitu jenis karya ilmiah dengan huruf kapital semua. Setelah itu kita blok dan kita letak di tengah-tengah, karena biasanya cover itu diletak di sejajar tengah. Setelah judul, kita letakkan logo apa saja. Di sini saya akan meletak logo Unimed. Nah, di sini logonya saya sudah menyimpan atau saya sudah unduh ke folder saya, dan di sini ini dia judulnya, logonya, maksudnya logo Fish Unimed. Nah, di bawah logo kita buat disusun oleh, di sini baru kita letak nama NIM. Setelah NIM kita letak kelas. Setelah letak kelas, kita letak di situ mata kuliah, atau bisa kita singkat menjadi matkul ya guys. Nah, di sini setelah kita buat matkulnya ini, kita letakkan ke rata kanan kiri. Kita blok dulu, baru kita pilih ke rata kanan kiri. Jika itunya kejauhan, kita bisa menggunakan di keyboard itu yang namanya tab. Nah, kita tekan yang pertama dan selanjutnya bakalan sama rata. Paskan aja sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke lembar berikutnya, yaitu daftar isi. Nah guys, judul-judul ini kita membuatnya huruf kapital semua ya guys, karena itu termasuk judul besarnya. Nah, kita letakkan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya itu daftar isi kita isi di paling akhir aja. Selanjutnya kita buat bab 1, pendahuluan. Nah, di sini kita blok dan kita letak di tengah-tengah. Dan isi pendahuluannya itu biasanya ada latar belakang. Setelah itu latar belakangnya selanjutnya ada rumusan masalah, dan ada tujuannya. Nah, di sini saya membuat latar belakang tentang karya ilmiah. Nah, di sini saya akan merapikan, dibuat fontnya kembali Times New Roman dan ukurannya 12 serta kanan kirinya. Setelah kita rapikan, kita
Oh iya, di sini saya lupa ngasih tauin marginnya. Di sini saya menggunakan margin normal, dan biasanya itu margin itu ditentukan oleh dosen, dan ada yang dosen ngasih 3 3 3 4, ada 4 4 3 3. Nah, setelah membuat margin, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini tentang pembahasan materinya itu. Nah, di sini kita blok lagi. Setelah kita blok, kita pindahkan ke tengah-tengah. Nah, di bab 2 ini kita letakkan pembahasan apa saja sih yang mau kita bahas di sini. Nah, ini di sini saya membahas tentang mengkategorikan jenis-jenis karya ilmiah. Nah, di sini saya sedang merapi-rapikan lagi, saya paskan lagi ukurannya sama tulisannya, fonnya, nah rata kanan kirinya serta spasi jaraknya. Nah, udah 2.1 itu mengkategorikan jenis-jenis karya ilmiah, dan sambung sampai berikutnya 2.2, 2.3, dan selanjutnya. Itu semua tentang pembahasan makalah yang ada pada judulnya gitu. Nah, di sini kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini isinya itu penutupan. Nah, setelah itu kita blok lagi dan kita pindahkan ke tengah-tengah. Selanjutnya ini isi penutupan itu ada 3.1 kesimpulan dan 3.2 itu sarannya, dan berikutnya adalah daftar pustaka. Di sini tulisan daftar pustakanya huruf kapital juga karena ini judul besar, dan kita blok, kita pindahkan ke tengah. Setelah itu kita buat apa aja referensi yang kita pakai dari membuat makalah ini. Nah, ini contohnya itu adalah saya mengambil referensi dari buku, dan ini kita bisa masukkan dari referensi, terus kita buka kelola sumber. Setelah itu nanti kita ketikkan nama karyanya, tahunnya, judul buku, penerbit, dan di mana diterbitkan. Setelah itu nanti kita pencet di bibliografi, dan nanti tinggal kita pilih salah satu nanti di situnya, dan nanti bisa jadi hasilnya seperti yang sudah saya buat ini. Nah, gitu cara membuat daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membuat nomor halaman. Nah, di sini cara membuat nomor halaman adalah kita buka, sisipkan. Setelah itu kita pencet nomor halaman, kita klik dan kita pilih nomor halaman di bagian bawah. Nah, setelah itu akan muncul nomor halamannya di bawah kertasnya. Nah, untuk halaman cover kita hapus saja, kita buat tanda checklist di halaman 1 berbeda. Nah, selanjutnya kita akan masuk membuat daftar isi. Sebelum membuat daftar isi,
kita ubah dulu judul pertamanya ini, kita sesuaikan dengan format yang kita gunakan, yaitu dengan warna hitam dan tulisan Times New Roman serta ukuran font 12 dan rata tengah serta tulisannya kita tebalkan. Nah, itu untuk judul pertama. Kita blok yang daftar isi, kita tekan judul pertama, dan juga ini bab 1 pendahuluannya juga termaksud ke judul pertama. Kita klik juga di judul pertama. Nah, yang latar belakangnya ini kita ganti ke judul kedua. Judul kedua juga sama, kita ubah dulu formatnya. Setelah itu baru kita klik judul kedua ke setiap judul sub-subnya ini. Nah, selanjutnya ini kita rapikan dulu sedikit. Bab ketiganya ini masuk ke judul pertama, mengkategorikan jenis-jenis karya ilmiahnya ini masuk ke judul kedua, dan seterusnya kita buat itu juga judul kedua. Setelah itu kita rapikan lagi nih sedikit, agak naik. Bab ketiga penutup ini kita buat ke judul pertama, kesimpulan ini kita buat ke judul kedua, dan sarannya ini kita buat juga judul kedua. Masuk ke daftar pustaka ini kita rapikan sedikit, ke bawahin. Daftar pustaka kita masukkan ke judul pertama. Setelah semuanya diblok atau dibuat ke judul-judulnya itu, kita balik lagi ke lembar daftar isi dan kita buat tulisan Times New Roman ukuran 12, rata kanan kiri. Selanjutnya baru kita tekan referensi, setelah itu daftar isi. Nanti kita buat ke daftar isi custom. Nah, disitu kita susun, setelah itu kita klik OK dan akan muncul semua daftar isinya secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal ngerapiin sedikit yang agak keturun ininya, tulisannya kita naikin, kita cek lagi ke bawah, mana tahu ada lagi yang tidak rapi. Setelah sudah rapi semua, udah siap, sudah makalah kita. Nah, setelah ini bisa dikumpul makalahnya. Habis itu jangan lupa kita save dulu sebelum kita keluar, nanti mana tahu itu filenya hilang. Nah, jadi kita simpan dulu. Udah disimpan, makalahnya pun sudah selesai. Terima kasih.